Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ma'in. Baiklah, pertama sekali marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan presentasi kuliah pada pagi hari ini. Selanjutnya, salawat berangkat salam, terlebih pula kita ajarkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga pada zaman yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang aliran filsafat. Baiklah, sebelum itu yang sama-sama kita hormati Bapak Zal Henrizen dan Ibu Elsa Mayanti selaku dosen pembimbing filsafat dan teori pendidikan. Selanjutnya, langsung saja. Yang pertama itu saya Rahmat Hidayat sebagai moderator. Untuk penyampaian materi pertama yaitu kita langsungkan saja kepada Fiona Hartanti. Pada Fiona Hartanti kita persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang idealisme. Pertama, kata idealisme dalam filsafat mempunyai arti yang sangat berbeda dari arti dalam bahasa sehari-hari. Secara umum, kata idealisme berarti, pertama, seorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika, dan agama serta menghayatinya. Kedua, orang yang dapat melukiskan dan mengajarkan suatu rencana atau program yang belum ada. Tiap pembaharu sosial adalah seorang idealis dalam arti kedua ini, karena ia menyokong sesuatu yang belum ada. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa ide, pikiran, atau jiwa dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Dunia difahami dan ditafsirkan oleh penyelidikan tentang hukum-hukum pikiran dan kesadaran, dan tidak hanya oleh metode ilmu objektif semata-mata. Kaum idealis menekankan kesatuan organik dari proses dunia. Keseluruhan dan bagian-bagiannya tidak dapat dipisahkan kecuali dengan menggunakan abstraksi yang membahayakan, yakni yang memusatkan perhatian terhadap aspek-aspek tertentu dari benda dengan mengesampingkan aspek-aspek lain yang sama pentingnya. Menurut sebagian dari kelompok idealis, terdapat kesatuan yang dalam suatu rangkaian tingkatan yang mengungkapkan dari materi melalui bentuk tumbuh-tumbuhan, kemudian melalui binatang-binatang, hingga sampai kepada manusia, akal dan jiwa. Mungkin segitu saja dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fiona. Selanjutnya untuk penyampaian materi selanjutnya itu kepada Ummul Khair. Kepada Ummul Khair kita persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis idealisme. Jenis-jenis idealisme itu ada 3. Yang pertama, idealisme subjektif. Yang kedua, idealisme objektif. Yang ketiga, personalisme atau idealisme personal. Idealisme subjektif atau imaterialisme. Jenis idealisme ini kadang-kadang dinamakan metalisme atau fenomenalisme. Jenis ini sangat tidak dapat dipertahankan karena paling banyak mendapat tantangan.
Seorang idealis subjektif berpendirian bahwa akal, jiwa, dan persepsi-persepsinya atau ide-idenya merupakan segala yang ada. Objek pengalaman bukan benda material. Objek pengalaman adalah persepsi. Benda-benda seperti bangunan dan pohon-pohonan itu ada, tetapi hanya ada dalam akal yang mempersepsikannya. Seorang idealis subjektif tidak mengingkari adanya apa yang dinamakan alam yang real. Permasalahannya adalah bukan pada adanya benda-benda itu, akan tetapi bagaimana alam itu diinterpretasikan. Alam tidak berdiri sendiri, bebas dari orang yang mengetahuinya. Bahwa dunia luar itu ada menurut seorang idealis subjektif, mempunyai arti yang sangat khusus, yakni bahwa kata ada dipakai dalam arti yang sangat berlainan dari arti yang biasa dipakai. Bagi seorang idealis subjektif, apa yang ada adalah akal dan ide-idenya. Idealisme subjektif diwakili oleh George Berkeley tahun 1685 sampai 1753, seorang filosof dari Irlandia. Ia lebih suka menamakan filsafatnya dengan immaterialisme. Menurutnya, hanya akal dan ide-idenya lah yang ada. Ia mengatakan bahwa ide itu ada dan ia dipersepsikan oleh suatu akal. Yang kedua, idealisme objektif. Banyak filosof idealis dari Plato melalui Hegel sampai filsafat masa kini menolak subjektivisme yang ekstrim atau mentalisme dan menolak juga pandangan bahwa dunia luar itu adalah buatan-buatan manusia. Mereka berpendapat bahwa peraturan dan bentuk dunia, begitu juga pengetahuan, adalah ditentukan oleh watak dunia sendiri. Akal menemukan peraturan alam. Mereka itu idealis dalam memberi interpretasi kepada alam sebagai suatu bidang yang dapat dipahami, yang bentuk sistematiknya menunjukkan susunan yang rasional dan nilai. Kelompok idealis subjektif modern berpendapat bahwa semua bagian alam tercakup dalam suatu tertib yang meliputi segala sesuatu, dan mereka menghubungkan kesatuan tersebut kepada ide dan maksud-maksud dari suatu akal yang mutlak. Yang ketiga yaitu personalisme atau idealisme personal. Muncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik. Bagi seorang personalis, realitas dasar itu bukannya pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus, akan tetapi seseorang, suatu jiwa atau seorang pemikir. Realitas itu termasuk dalam personalitas yang sadar. Jiwa atau self adalah satuan kehidupan yang tak dapat diperkecil lagi dan hanya dapat dibagi dengan cara abstraksi yang palsu. Kelompok personalis berpendapat bahwa perkembangan terakhir dalam sains modern, termasuk di dalamnya formulasi teori realitas dan pengakuan yang selalu bertambah terhadap tempat berpijaknya si pengamat, telah memperkuat sikap mereka. Realitas adalah suatu sistem jiwa personal, oleh karena itu realitas bersifat pluralistik. Kelompok personalis menekankan realitas dan harga diri dari orang-orang, nilai moral dan kemerdekaan manusia. Baiklah, hanya itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Umu Khair. Untuk penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Imam. Kepada Saudara Imam, kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Umu. Baiklah, saya akan membahas tentang definisi realisme. Dalam arti sempit filsafat ialah dalam arti objek indera kita adalah benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau hubungannya dengan pikiran kita. Bagi kelompok realis, alam itu dan satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menjalin hubungan yang baik dengannya.
Kelompok realis berusaha untuk melakukan hal ini, bukan untuk menafsirkannya menurut keinginan atau kepercayaan yang belum dicoba kebenarannya. Seorang realis bangsa Inggris, John McMurray mengatakan, kita tidak bisa melepaskan diri dari fakta bahwa terdapat perbedaan antara benda dan ide. Bagi common sense, biasa, ide adalah ide tentang suatu benda, suatu pikiran dalam akal kita yang menunjuk suatu benda. Dalam hal ini, benda realitas dan ide adalah bagaimana benda itu nampak pada kita. Oleh karena itu, maka pikiran kita harus menyesuaikan diri dengan benda-benda. Jika mau menjadi benar, yakni jika kita ingin agar ide kita menjadi benar, jika ide kita cocok dengan bendanya, maka ide itu salah dan tidak berfaedah. Benda tidak menyesuaikan dengan ide kita tentang benda tersebut. Kita harus mengganti ide-ide kita dan terus lalu menggantinya sampai kita mendapatkan ide yang benar. Cara berpikir common sense semacam itu adalah cara realis. Cara tersebut adalah realis karena ia menjadikan benda adalah bukan ide, tapi sebagai ukuran kebenaran, pusat arti. Realisme menjadikan benda itu dari real dan ide itu penampakan benda yang benar atau yang keliru. Dalam membicarakan dasar psikologi dari sikap yang selain realisme, McMurray mengatakan bahwa oleh karena filsafat itu sangat mementingkan ide, maka ia condong menekankan alam ide atau pikiran. Oleh karena filsafat condong menjadi penting baginya, maka ia secara wajar tetapi salah mengira bahwa ide itu mempunyai realitas yang tidak terdapat dalam benda. Jika ia menganggap kehidupan akal atau pemikiran reflektif sebagai satu hal yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada aktivitas praktis atau perhatian kita terhadap benda, kita mungkin secara keliru mengira bahwa ide itu lebih penting daripada bendanya. Seorang filsuf lainnya yaitu Alfred Whitehead menjelaskan alasan mengapa ia percaya bahwa benda yang kita alami harus dibedakan dengan jelas dari pengetahuan kita tentang benda tersebut dalam mempertahankan sikap objektif dari realisme yang didasarkan atas kebutuhan sains dan pengalaman yang konkret dari manusia. Dan di bumi terjadi perubahan-perubahan dan kejadian yang penting. Ketiga, aktivitas seorang tampaknya menuju lebih jauh dari jiwa manusia dan mencari serta mendapatkan batas terakhir dalam dunia yang kita ketahui. Benda-benda mendapatkan jalan bagi kesadaran kita. Dunia pemikiran yang umum, memalukan dan mengandung dunia indah yang umum. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Imam Mordani. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fadil. Kepada Fadil, kita persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi tentang jenis-jenis realisme. Realisme adalah suatu istilah yang meliputi bermacam-macam aliran filsafat yang mempunyai dasar-dasar yang sama. Sedikitnya ada 3 aliran dalam realisme modern. Pertama itu kecenderungan kepada materialisme dalam bentuknya yang modern. Sebagai contoh, materialisme mekanik adalah realisme tetapi juga materialisme. Kedua, kecenderungan terhadap idealisme. Dasar eksistensi mungkin dianggap sebagai akal atau jiwa yang merupakan keseluruhan organik. Jabez Pratt dalam bukunya yang berjudul Personal Realism mengemukakan bahwa bentuk realisme semacam itu, yakni suatu bentuk yang sulit dibedakan dari beberapa jenis realisme objek. Dan yang ketiga, terdapat kelompok realis yang menganggap bahwa realistis itu pluralistik dan terdiri atas bermacam-macam jenis. Jiwa dan materi hanya merupakan 2 dari beberapa jenis lainnya.
Ada yang kadang-kadang dinamakan realisme platonik atau konseptual atau klasik adalah lebih dekat kepada idealisme modern daripada realisme modern. Dengan asumsi bahwa yang real itu bersifat permanen dan tidak berubah. Plato mengatakan bahwa ide atau universal adalah lebih real individual. Selama abad pertengahan, terdapat perdebatan antara realisme klasik atau platonik dan nominalis yang bersifat bahwa nama jenis atau universal itu hanya nama, dan realita itu terdapat dalam persepsi atau berbeda-beda individual. Kata-kata hanya menunjukkan jenis atau simbol dan tidak menunjukkan benda yang mempunyai eksistensi kecuali eksistensi partikular yang kemudian membentuk suatu kelas. Perbedaan tersebut sangat penting selama abad pertengahan. Jika realisme itu benar, akibatnya mungkin ada suatu gereja universal yang mempunyai dogma yang berwibawa. Semua manusia berdosa karena Adam berdosa, dan doktrin penembusan dan karya Kristus dapat diterapkan pada seluruh manusia. Tetapi jika nominalisme itu benar, maka hanya gereja partikular yang real. Selain itu, dosa Adam dan penembus tidak berlaku lagi bagi setiap orang. Dan kita bebas untuk mengganti dekret gereja dengan keputusan-keputusan pribadi. Gereja abad pertengahan membantu realisme karena nominalisme condong untuk mengurangi kekuasaan gereja. Di Amerika Serikat pada dasawarsa pertama abad 20 timbul dua gerakan realis yang kuat, yaitu neorealis atau neorealisme dan critical realism atau neorealisme adalah serangan terhadap idealisme, dan critical realism adalah kritik terhadap idealisme dan neorealisme. Pembicaraan keputusan di sekitar problema teknik dan epistemologi dan metafisik. Kelompok neorealis menolak subjektif, monisme, absolut, percaya kepada sesuatu yang mutlak dan yang tanpa batas. Segala filsafat mistik dan pandangan bahwa benda-benda yang non-mental itu diciptakan atau diubah oleh akal yang maha mengetahui. Mereka mengaku kembali kepada doktrin common sense tentang dunia yang real dan objektif dan diketahui secara langsung oleh rasa indrawi. Itu pengetahuan tentang suatu objek tidak mengubah objek tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan moderator. Terima kasih kepada Saudara Fadil. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dimas. Pada Dimas kita persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah mengenai definisi materialisme. Materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa atom materi bergerak dan berkembang sebagai bentuk awal dari alam. Akal dan kesadaran merupakan proses materi fisik. Materialisme tidak mengakui entitas-entitas non-material seperti roh, hantu, setan, malaikat, dan bahkan Tuhan. Materialisme juga tidak mengakui zat adikodrati. Dengan begitu, materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di alam
kebenaran semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Pada zaman Yunani kuno telah ada paham tentang materialisme, yaitu tentang berkembang pada filsuf Yunani tentang kejadian alam, seperti yang diterangkan oleh Thales 625 sampai 546 sebelum Masehi, bahwa asal kejadian alam atau materi pembentuknya adalah air. Menurut Anaximenes, asal kejadian alam adalah udara. Filsafat ini terus-menerus berkembang dan menurut Heraklitus, materi yang pembentuk alam raya ini adalah segala sesuatu yang mengalir. Empedokles mengatakan bahwa asal kejadian alam terdiri dari 4 unsur, yaitu air, udara, tanah, dan api. Demokritus berpendapat bahwa alam ini terdiri dari atom-atom yang bergerak tanpa akhir dan jumlahnya sangat banyak. Atom adalah partikel kecil penyusun zat yang mempunyai bagian-bagian, yaitu proton, neutron, dan elektron. Semua yang dikatakan para filsuf Yunani adalah pandangan dunia materialisme. Akan tetapi, pendapat mereka tidak berlanjut sampai mendapatkan kebenaran yang sebenarnya. Mereka kemudian melanjutkan kajian terhadap sifat dan perilaku manusia sebagai makhluk elit, sosial, dan politik. Pada abad pertengahan, materialisme tidak begitu populer di kalangan masyarakat karena sifat materialisme yang bertentangan dengan agama. Pada waktu itu, kekuasaan tertinggi dalam negara diatur oleh agamawan dan gereja. Baru pada abad ke-19, yakni abad Renaissance atau pencerahan, paham materialisme dipakai sebagai dasar ilmu pengetahuan yang konkret karena segala sesuatu dapat dibuktikan dan tereksperimen. Adapun tokoh-tokoh pemikir paham materialisme, yaitu yang pertama, filsuf yang pertama kali memperkenalkan paham materialisme adalah Epikuros. Ia merupakan salah satu filsuf terkemuka pada masa filsafat kuno. Selain Epikuros, filsuf lain yang juga turut mengembangkan aliran filsafat ini adalah Demokritos, Thales, Anaximandros, Heraklitos, dan Lucretius Carus. Pendapat mereka tentang materialisme dapat kita samakan dengan materialisme yang berkembang di Prancis pada masa pencerahan. Dua karangan karya Lemaitre yang cukup terkenal mewakili paham ini adalah L'Homme mesin atau manusia mesin dan L'Homme plante atau manusia tumbuhan. Dalam waktu yang sama, di tempat lain muncul seorang Baron von Holbach yang mengemukakan sesuatu materialisme ateisme. Materialisme ateisme serupa dalam bentuk dan substansinya, yang tidak mengakui adanya Tuhan secara mutlak. Jiwa sebetulnya sama dengan fungsi-fungsi otak. Pada abad 19 muncul filsuf-filsuf materialisme asal Jerman, seperti Feuerbach, Moleskot, Bacher, dan Haeckel Morecala, yang kemudian meneruskan keberadaan materialisme. Adapun tokoh pemikiran aliran filsafat materialisme yang pertama ada Demokritos. Dia adalah seorang pelopor pemikiran materialisme klasik dan biasa dikenal sebagai atomisme. Yang kedua ada Julian de la Métrie. Julian berpendapat bahwa manusia dan hewan itu sama dalam artian manusia dan hewan dianggap sebagai mesin. Yang tiga ada Ludwig Feuerbach. Menurutnya sesuatu yang ada hanyalah materi. Kalaupun sesuatu tersebut benar adanya, maka ia pasti memiliki jumlah, dan jumlah itu sendiri bisa diukur. Ludwig juga berpikir bahwa sesuatu metafisik, etika, humanitis, dan epistemologi menjunjung tinggi alat indera. Dan yang terakhir, Karl Marx. Ia mendapat gelar dokter dalam pemikirannya yang dipengaruhi oleh ajaran Hegel. Pemikirannya disebut hiatoria materialisme dan dialektik materialisme. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oh, baiklah, terima kasih kepada Dimas yang sudah menyampaikan materi tentang materialisme.
Selanjutnya itu materi selanjutnya itu tentang paham materialisme terdiri atas 5 aliran yang akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama itu ada materialisme modern. Materialisme modern mengatakan bahwa alam itu merupakan kesatuan material yang tidak terbatas. Alam di dalamnya segala materi dan energi selalu ada dan akan tetap ada. Dan alam universe adalah sesuatu yang keras yang dapat diindra atau dapat diketahui oleh manusia. Materialisme modern mengatakan bahwa materi itu ada sebelum jiwa dan dunia material adalah pertama, sedangkan pemikiran tentang dunia ini adalah materi. Jelaskan melalui jalan sains, tidak perlu memakai ide seperti pada filsafat idealisme yang menggunakan ide sebagai landasan teorinya. Semua gerak yang terdapat di dunia ini adalah bentuk mekanik yang dapat diuraikan dan diatur oleh hukum-hukum alam dan berjalan layaknya mesin. Selanjutnya, materialisme alam. Junalien of Friday Lemeteri tahun 1709 sampai 1751 berpendapat bahwa manusia tak lain daripada mesin. Begitu pula dengan binatang. Jadi manusia dan binatang sama saja. Ia mengingkari prinsip hidup pada umumnya. Ia mencoba membuktikan bahwa tanpa jiwa mungkin dapat hidup bergerak. Tetapi jiwa tanpa badan tidak mungkin dapat hidup. Seperti pada jantung katak yang dikeluarkan dari tubuhnya. Jantung katak itu masih berdenyut beberapa detik, kemudian mati. Kejadian ini menunjukkan bahwa tidak mungkin hal yang rohani mampu hidup tanpa bahan. Selanjutnya itu materialisme dialektika. Materialisme ini pertama kali diperkenalkan oleh Karl Marx. Materialisme ini muncul akibat perjuangan kelas yang hebat dan muncul akibat revolusi industri. Menurut materialisme dialektika, dunia ini tidak ada sesuatu selain benda dalam bergerak. Benda tidak akan bergerak kecuali dalam ruang dan waktu. Teori gerak dan perkembangan ini sesuai dengan hukum-hukum dialektika yang berlaku. Manusia atau makhluk hidup di dunia ini akan selalu bergerak pada ruang dan waktu. Selanjutnya, materialisme historis. Materialisme ini perkembangan gerak pada manusia yang dimaksud oleh Marx adalah perkembangan menuju kepada sejarahnya manusia. Tidak mungkin manusia hidup tanpa makan, minum, dan bersosialisasi. Manusia dalam hidupnya mendorong terciptanya alat-alat yang dipergunakan untuk hidup. Misalnya, manusia membuat alat pertanian, alat perairan, dan terciptanya sebuah industri. Semua alat dan industri itu tak lain daripada material yang hendak juga dihasilkan oleh materi. Jadi materialisme historis mendasarkan perkembangan masyarakat atau sejarah atas material. Baiklah. Cukup sekian materi dari saya. Baiklah, itu langsung saja saya simpulkan
Dari uraian makalah di atas dapat disimpulkan bahwa aliran filsafat pendidikan yang kita gunakan dalam proses pembelajaran sangat mempengaruhi karakter peserta didik ke depannya. Masing-masing aliran memiliki ciri-ciri dan pengaruh terhadap pendidikan. Filsafat pendidikan eksistensialisme bersifat humanistis. Progresivisme merupakan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Perealisme merupakan pendidikan yang berpusat pada nilai-nilai luhur yang kekal dan dianggap kuat untuk menjadi pandangan hidup. Esensialisme merupakan aliran filsafat yang mendukung perealisme. Rekonstruktisme adalah aliran pendukung progresivisme yang memfokuskan pendidikan pada karakter serta sosialisasi peserta didik. Baik, cukup sekian materi dari kelompok kami. Baiklah, kepada teman-teman kelompok, ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditambahkan? Baiklah, jika tidak ada, kita akhiri pembahasan materi kali ini dengan bacakan alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.